Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan 2 praktikum PTI. Jadi kita praktikum CentOS-nya untuk pertemuan pertama udah berhasil kita install. Nah, untuk yang kedua silahkan dijalankan mesin yang sudah kalian install. Saya itu pakai CentOS 6 ya. Nah, ini saya sudah siap untuk menggunakan mesinnya. Sudah, kita hari ini akan belajar 10 perintah dasar Linux ya. Jadi nanti akan saya bagi menjadi beberapa pertemuan gitu. Nah, yang pertama, kita gunakan perintah manls. Jadi perintah ini digunakan untuk menampilkan bagaimana cara penggunaan perintah ls secara lengkap. Ya, contohnya misalkan kita ingin mengetahui ya perintah apa saja yang dimulai dengan huruf A. Caranya kita ketikkan A, kemudian tab 2 kali. Nah, maka akan muncul perintah-perintah ini. Terus perintah berikutnya adalah add user. Ini digunakan untuk menambahkan user. Biasanya hanya dilakukan oleh root untuk menambahkan user atau account yang baru. Caranya kita tulis add user, kemudian nama usernya. User tertinggi adalah root. Jadi kita mau coba tambahkan user di sini. Saya mau kasih namanya adalah Rumaisa. Nah, kemudian passwordnya PASSWD, saya samakan Rumaisa. Nah, sudah ya di sini bahwa user Rumaisa sudah berhasil dibuat. Nah, berikutnya saya mau menggunakan user Rumaisa ini untuk untuk menjalankan perintah-perintah yang lainnya di modul sesuai yang di modul. Jadi sebelumnya saya masuk dulu ke user Rumaisa. Nah, kalau sudah, saya mau cek di user Rumaisa ini ada file apa saja. Nah, di dalam user Rumaisa ternyata belum ada file apapun. Kita buat dulu file di user Rumaisa. Yang pertama adalah coba 1. Kita buat v, kemudian nama filenya coba 1. Kalau sudah, klik tombol I di keyboard kalian. Sini saya mau tuliskan nama, kemudian ada nick, nomor WA, dan juga email. Kalau sudah, tekan escape, kemudian tekan shift titik 2, kemudian WG, enter. Nah, untuk file coba 1 sudah selesai dibuat.
Kemudian kita ketik ls untuk menampilkan file yang baru saja kita buat. Nah, berikutnya saya mau buat coba 2. File coba 2. Untuk file coba 2 ini saya kasih extension .doc. Nah, kalau sudah, saya mau inputkan di dalam file ini hello world. Nah, file coba 2 sudah berhasil dibuat. Satu lagi saya mau buat file coba 3.doc. Di sini saya mau tuliskan hello CentOS. Nah, coba 3 sudah berhasil dibuat. Di situ saya sudah punya 3 file, coba 1, coba 2.doc, dan coba 3.doc. Nah, selanjutnya kita masuk ke perintah berikutnya. Perintah selanjutnya adalah cat. Itu menampilkan isi dari sebuah file di layar. Jadi misalkan saya mau tampilkan file coba 1. Nah, akan ditampilkan apa yang sudah saya tuliskan di file coba 1 ya. Nah, berikutnya ada cd. Perintah cd. Singkatan dari change directory atau untuk berpindah directory. Cara penggunaannya mirip dengan perintah cd di DOS. Jadi sebelum saya pindah, saya balik dulu ke root. Oke, caranya ketik su, kemudian kita inputkan password. Nah, sekarang saya udah masuk ke root. Nah, di sini saya mau masuk ke directory Naura. Nah, sudah berpindah ke Naura ya. Selanjutnya yaitu perintah chgrp. Perintah ini digunakan untuk merubah kepemilikan kelompok file atau directory. Misalnya untuk memberi izin pada kelompok atau grup agar dapat mengakses suatu file. Jadi yang file 123 coba 123 tadi kan adanya di Rumaisa. Saya mau bahwa Naura itu bisa akses file ini. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke Rumaisa ya, ownernya Rumaisa. Ada 3 file ini punyanya Rumaisa dan kita mau kasih akses buat Naura. Dengan cara ketikkan chgrp, nama grupnya, kemudian file yang boleh diakses. Sekarang Naura itu sudah bisa ya akses coba 1. Nah, ini ya tampilannya bahwa yang coba 1 di situ tertulis bahwa Naura itu udah bisa akses. Perintah berikutnya adalah chmod. Ini digunakan untuk menambah dan mengurangi izin pemakai untuk mengakses file atau directory. Ada yang menggunakan sistem numeric coding atau sistem letter coding. Ada 3 jenis permission yang dapat dirubah, yaitu ada R untuk read, W untuk write, dan X untuk execute. Sebelumnya, kita masuk dulu ke user Rumaisa. Nah, kalau udah simbol dolar, itu berarti kita udah masuk ke user.
Nah, kita gunakan yang chmod ug spasi ug plus rx dan nama filenya. Ini digunakan untuk memberikan izin baca dan eksekusi file coba 1 kepada owner atau grup. Perintah berikutnya adalah chmod ug chmod spasi ug min rx. Untuk file coba 1. Nah, ini digunakan untuk mencabut izin tersebut, read write-nya tadi ya. Selanjutnya, menggunakan sistem numeric coding permission untuk user, group, dan yang lainnya ditentukan dengan kombinasi menggunakan angka 4, 2, dan 1, di mana 4 itu adalah read, 2 itu write, dan 1 adalah execute. Kita coba untuk file coba 2. Kita tuliskan di situ chmod 700 nama filenya, itu coba 2. Kita tampilkan dulu. Untuk coba 2, di situ ada RWX ya, read, write, dan execute. Jadi saya coba contohkan satu lagi, yaitu memberikan izin baca dan tulis terhadap file 3 kepada user, kemudian hanya izin baca saja kepada grup dengan chmod 644 coba 3. Coba 3 itu hanya read write saja, nggak ada execute ya. Oke, sekarang adalah chown. Itu merubah user ID atau owner sebuah file atau directory. Jadi yang punya file tadi adalah Rumaisa ya. File coba 1, coba 2.doc dan coba 3.doc. Sebelumnya kita akan masuk dulu ke root. Nah, sudah. Kalau sudah, kita tulis perintahnya chown, kemudian owner yang dituju yaitu Naura dan nama filenya. Coba kita tampilkan. Nah, coba 1 yang tadinya Rumaisa sekarang berubah owner jadi Naura. Selanjutnya adalah CP. Perintah berikutnya adalah CP, yaitu untuk menyalin file atau copy. Kita tuliskan CP. File satunya saya pakai coba 1 untuk dikopikan ke file 2, yaitu coba, misalkan saya coba 3. Coba 3.doc. Nah, saya mau tampilkan isi coba 3. Nah, isi file yang ada di coba 1 itu akan tercopy di
file coba 3. Tadi kan aslinya coba 3 itu isinya Hello CentOS. Nah, selanjutnya yaitu perintah untuk menyalin satu folder. Oh, tadi kan satu file ya. Sekarang satu folder, yaitu menggunakan option minrf. Misalkan home Romaisa ke home Indah. Tanda bintang yang ada di situ itu menunjukkan semua file. Oke, jangan lupa cp spasi minrf. Jadi semua file yang ada di Romaisa itu akan dikopikan ke owner Indah. Oke, ini di sini error ya. Kita masuk dulu ke root. Karena tadi masih ownernya Romaisa, jadi kita nggak bisa eksekusi perintah itu ya. Jadi sebelumnya kita harus masuk ke root dulu, baru bisa menjalankan perintah ini. Oke, konsepnya sama tadi. Jadi file yang ada di Romaisa akan tercopy di Indah. Nah, kita coba tampilkan. Nah, Indah, maksudnya owner Indah sekarang udah punya semua file yang ada di Romaisa tadi. Selanjutnya adalah perintah find. Jadi untuk mencoba perintah find ini, kita terlebih dahulu masuk ke user Romaisa. Jadi misalkan saya mau cari file yang berextension .doc di folder Romaisa. Jadi saya mau tulis dulu di sini file. Nah, kemudian home Romaisa karena saya mau cari file yang ada di Romaisa ya. Kemudian di situ min name, kemudian tanda bintang. Dan jangan lupa di sini ada petik ya. Petik, kemudian bintang.doc petik. Jadi kita mau cari .doc di semua file, maksudnya semua file .doc yang ada di folder Romaisa. Kemudian tampilkan print. Nah, ada dua ya. Tadi yang coba 3 dan coba 2 itu adalah .doc. Perintah selanjutnya adalah grep. Jadi perintah ini adalah untuk mencari file-file yang mengandung teks dengan kriteria yang telah Anda tentukan. Jadi misalkan saya mau cari nama Indahsan. Kalau kalian masih ingat, Indahsan ini ada di file coba 1 dan coba 3. Karena tadi kan isi file coba 1 udah dikopikan ke coba 3. Coba sekarang saya mau gunakan perintah grep. Dengan cara tulis grep, kemudian teksnya, kemudian bintang. Nah, dia akan muncul di coba 1 dan coba 3. Terakhir, perintah terakhir di pertemuan 2 ya,
kita menggunakan perintah gzip. Ini adalah software kompresi zip versi GNU. Fungsinya untuk mengkompresi sebuah file. Kita gunakan gzip. Misalkan saya mau zipkan yang coba 1. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, bahwa file coba 1 itu udah berextension gz. Nah, untuk tugas di pertemuan 2 ini silahkan kalian buat terlebih dahulu file. Sebelumnya kalian add user dulu ya. Kalian add user dengan nama kalian masing-masing. Kemudian jadi pertama kalian add user, nama masing-masing. Kemudian yang kedua, buat file berextension dengan nama .doc ya, dengan nama filenya biodata. Yang kedua, file .doc juga dengan nama filenya mata kuliah, dan isinya di biodata itu ada nama, NIM, nomor WA, dan juga email. Di mata kuliah itu isikan mata kuliah apa saja yang kalian ambil di semester 1 ini. Nah, kalau sudah, kalian jalankan perintah-perintah dasar Linux yang sudah kita bahas di pertemuan hari ini. Untuk masing-masing perintah silahkan di screenshot perintah dan juga hasilnya. Jadi setiap kali perintah itu jangan lupa ditampilkan hasilnya seperti itu, kemudian kalian screenshot masing-masing. Silahkan disusun menggunakan file PDF ya. Kemudian hasil PDF-nya kalian kirim ke Bebas Umpo pertemuan 2. Mungkin cukup itu pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.